Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan mereka yang bukan anak Tuhan? Mestinya ada banyak hal yang membedakan. Apakah dari tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan, cara pikir, cara menjalani hidup. Mestinya demikian. Dan memang mestinya kita berbeda. Berbeda dalam pengertian, bukan selalu mencari perbedaannya, tetapi kita bisa berbeda dari cara pola kehidupan orang dunia. Dalam Matius pasal yang kelima ini, ada satu hal yang membedakan, yaitu berbicara tentang mengasihi. Orang dunia pada umumnya, dia akan mengasihi orang yang mengasihi dia. Akan berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik. Sehingga tidak heran hal-hal demikian terus berjalan. Tetapi apa yang membedakan kita dengan dunia? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara perbedaannya. Kalau orang dunia mengasihi karena orang lain lebih dulu mengasihi. Kalau dia berbuat baik karena memang orang lain berbuat baik, atau dia mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sedangkan anak Tuhan tidaklah demikian. Kita mengasihi bukan karena orang lain mengasihi kita. Bahkan sekalipun orang itu tidak mengasihi kita, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena itu yang Yesus contohkan, itu yang Yesus ajarkan, itu yang Yesus lakukan kepada setiap kita. Memang dunia mengajarkan mengasihi orang yang mengasihi, baik kepada orang yang baik. Tetapi firman Tuhan tidak. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak percaya? Orang tidak percaya pun melakukan hal yang demikian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mengasihi bukan karena, tetapi kita mengasihi itu walaupun dia tidak mengasihi saudara, saudara tetap mengasihi mereka. Walaupun dia menyakitkan, saudara akan tetap mengasihi mereka. Walaupun mereka merugikan, melukai, merugikan dalam kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kita akan tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih lebih dulu dari Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih dari Tuhan akan jauh lebih mudah mengasihi orang lain. Ini yang menjadi sebuah perbedaan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kekristenan. Saya pernah menjumpai satu orang, dia bilang dia orang Kristen. Dia bilang begini, saya itu orangnya itu baik. Apalagi kalau orang itu baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Tapi jangan sekali-kali dia berbuat jahat. Saya bisa lebih jahat dari apa yang dia lakukan.
Saudara, demikiankah gaya kehidupan anak-anak Tuhan? Kalau orang lain baik, kita bisa lebih baik. Tapi ketika orang lain berbuat jahat, ya, berbuat curang, kita melakukan hal yang sama yang tanpa kita sadari ternyata hal itu tidak ada bedanya dengan mereka. Hari ini kita mau diajak kembali. Apa sih bedanya kita dengan yang lain? Apa bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita mengasihi bukan karena orang lain lebih dulu mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan saya akan tetap mengasihi sekalipun, walaupun dia pernah melukai saya. Sekalipun dia pernah menyakiti saya. Sekalipun dia pernah merugikan saya. Saudara, inilah kasih itu. Jadi berbicara tentang kasih itu bukan berbicara tentang apa yang orang lain perbuat. Baikkah? Berlebihankah? Atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara hari ini ketika mengasihi orang lain. Apakah kita mengasihi karena kita sudah lebih dulu mendapatkan kasih dari orang lain atau mengharapkan kasih dari orang lain? Atau karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan? Sehingga hal ini tidak bisa membatasi kita untuk kita tidak mengasihi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan di dalam perjalanan iman kita. Sejauh mana kasih Tuhan sudah mengubah hidup kita hari ini. Mungkin dengan pasangan kita. Mungkin ada kesalahan yang mereka perbuat. Ada kesalahan yang mereka lakukan. Dan mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih menyimpan kesalahan itu. Mau sampai kapan kita akan menyimpannya? Mau sampai kapan kita akan memberikan ruang untuk sakit hati, kecewa, itu terus ada di dalam diri kita. Mungkin relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan anak, dengan rekan kerja, dengan rekan sepelayanan sangat mungkin terjadi. Bagaimana kasih kita? Apakah kita hanya di bibir saja, mengasihi, mengampuni, tapi dalam praktek nyatanya masih ada kebencian di dalam diri kita? Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu mengerjakannya di dalam hati dan pikiran kita. Kiranya setiap kita senantiasa hidup dalam kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang masih menyimpan akar pahit, luka batin, kebencian. Tolong hati kami ya Tuhan, untuk Engkau boleh pulihkan kami. Ajar kami mengasihi sebagaimana Engkau sudah dan telah mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.